Angkatlah diri dan bunyikanlah, Isa mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Isa mau datang segera. Datang segera, datang segera, Isa mau datang segera. Baik, tadi kita sudah melihat ada 2 teaser untuk Revelation of Hope, dan kemudian akan ada konser yang dilakukan. Dan sekarang poster dari Bisik Doa Waktu Pagi, di mana akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 jam 4.15 dini hari. Pemimpin doa adalah Pendeta Gardner Abineno, dan lagu pengiring oleh Ibu Deslian Rualemba, MC oleh Bapak Daniel Sitompul, dan renungan pagi akan dibawakan Nova Wisan, di mana saya mengundang seluruh partisipan yang hadir dan melihat program-program dari Orel Channel boleh berpartisipasi atau bergabung dalam acara-acara di waktu yang sudah ditetapkan. Sekarang kita akan masuk langsung ke dalam Q&A. Saya masih mengundang partisipan untuk boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan juga bagi yang tertarik untuk bertanya secara langsung boleh raise hand. Saya akan memulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Nanti yang mengangkat tangan akan saya panggilkan. Sekali lagi, saya anjurkan untuk menulis nama ya, dengan jelas, nama asli sebelum pertanyaan akan saya tanyakan. Saya akan masuk pertanyaan yang pertama, mungkin dari ini, Minki Lesmana. Ini Ibu ya, Ibu Minki Lesmana. Bagaimana kalau kita tidak ingat bahwa kita telah berdosa atau tidak tahu kita itu berdosa? Mungkin pertanyaan ini narasumber berhubungan dengan penjelasan bahwa tadi disebutkan kita harus meminta pengampunan dosa secara spesifik seperti itu untuk dosa kita dapat diampuni. Nah, dari Saudari Minki Lesmana menanyakan bagaimana kalau kita tidak ingat kita telah berdosa atau tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Mungkin bisa dibantu dijawab. Kalau tidak tahu ya, di Mamat itu bahkan yang tidak sengaja juga ya minta ampun gitu ya. Dan kalau tidak tahu, kita itu memang ada kutipan lain, kita dihakimi berdasarkan terang yang kita miliki. Nah, tapi kita tidak ya apa ya kata-katanya tepatnya, bahwa kita tidak juga dimaafkan untuk kebutaan yang disengaja. Jadi kalau memang ya berdasarkan terang yang dimiliki kan, tapi akhirnya nggak usah tahu lah. Tapi kita juga tidak dimaafkan apabila ada kebutaan yang disengaja, artinya pengetahuan itu ada, firman itu ada, roh nubuat ada, tapi kita yang memang tidak mau gitu ya. Itu juga. Jadi di sini kita diajak menyelidiki firman Tuhan, roh nubuat ya, untuk memberikan kesan dalam diri kita. Oh, ternyata yang ini, ternyata saya selama ini sudah salah yang di sini. Jadi akhirnya kita memiliki terang dan akhirnya kita bisa lebih dekat lagi kepada hadirat Tuhan ya, mengerti Tuhan dan mencintai Tuhan lebih. Dan tadi kalau yang tidak diingat ya pastinya datang saja kepada Tuhan karena Tuhan tahu semua, kita akan datang. Yang disebutkan tadi spesifik ya, mungkin setelah kita mengetahui hal ini, baiklah kita datang kepada Tuhan. Misalnya hari ini saya sudah lost control terhadap satu hal, berkata yang menyakitkan orang lain, kita langsung datang pada Tuhan dan kita akui itu. Ya, kita mengetahui, baiklah kita mulai melakukannya ya. Sehingga ketika kita menyebutkan itu lama-lama kita jadi malu juga gitu, harus melakukan itu dan itu lagi. Itu salah satu pengalaman ya, yang Tuhan ternyata inginkan untuk kita alami. Terima kasih. Baik, jadi bisa Saya disimpulkan. tambahkan sedikit. Silakan Pak Robin. Kalau kita bersungguh-sungguh mau minta ampun kepada Tuhan,
dengan hati yang jujur dan rendah hati, saya percaya Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita. Dan itu kita minta ampun dan akan diampuni. Saya kira demikian. Baik, jadi mungkin bisa disimpulkan dari penjelasan dari narasumber bahwa semakin kita mempelajari firman Tuhan, kebenaran roh nubuat, maka kita akan mendapatkan terang tersebut, sehingga kita bisa mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Dan pastinya dengan kerendahan hati kita meminta ampun, supaya kita diampuni dan diberitahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan dari Grady Malinkas. Kira-kira kapan dimulai penghakiman untuk orang yang hidup? Dan mungkin ini ada pertanyaannya relevansi dengan yang kedua dari Ibu Beverly ya. Saya ingin penegasan apakah benar umat Advent akan diadili ya terlebih dahulu sebelum kepada non-Advent. Mungkin ini dua pertanyaan yang bisa sekaligus dijawab baik oleh Pak Robin ataupun oleh Sister Nancy. Silakan. Mungkin saya dulu nanti Pak Robin menambahkan. 1 Petrus 4 ayat 17 ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan kita tahu malaikat 3 malaikat dan malaikat pertama dia mengatakan penghakiman ya. Dan tadi kan dimulai sejak tahun 1844 ya dengan perhitungannya. Nah, sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, ya kita yang membaca firman ini, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, di sini coba saya lihat catatan saya. Jadi di sini dikatakan bahwa penghakiman itu mulai di rumah Allah sendiri. Jadi dimulai pada orang-orang yang siapa yang mengaku bahwa kita ini adalah rumah Allah atau bait suci Allah. Siapa umat yang mengakui bahwa dirinya bait suci Allah. Dimulai dari dia ya. Percaya tubuh kita adalah bait suci. Dan kita yang membaca Injil ini. Dan di sini juga dituliskan bahwa penghakiman itu dimulai setelah oleh orang yang percaya pada Injil Allah. Lalu selanjutnya dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Setelah itu kepada mereka yang tidak percaya pada Injil Allah itu dikatakan obey not the gospel. Jadi yang tidak, bahkan tidak obey, itu tidak mentaati. Jadi pada orang-orang yang tidak mau menuruti. Jadi ya itu dimulai sejak dari orang yang mati dulu, ya dari Adam, dari orang-orang yang percaya, lalu kepada orang-orang yang masih hidup, dan kemudian kepada yang di luar orang yang percaya, yang tidak obey kepada gospel. Itu yang dicatat juga dalam kitab kehidupan. Baik, dari Pak Robin ada tambahan? Ya. Tidak ada catatan Ellen White mengatakan kapan orang yang hidup mulai dihakimi. Sejak orang yang mati, umat Tuhan yang mati, sejak Adam, sampai selesai, tidak diberitahu kapan mulainya penghakiman terhadap orang hidup. Yang penting kita bersiap-siap dalam kehidupan ini, seperti nasihat-nasihat tadi, supaya kita terdapat di antara orang-orang yang mengakui dan menyesali dosa setiap saat. Sehingga kita bersedia untuk diperiksa. Dan hasilnya adalah kehidupan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan jawaban tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Grady Malinkas dan Saudari Beverly. Di sini sudah ada yang raise hand. Saya akan memulai terlebih dahulu
dengan Bapak Ludin Sijabat. Sekali lagi saya ingatkan hanya 1 menit sehingga boleh secara ringkas memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber. Silakan di-unmute Pak Ludin Sijabat. Shalom. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Saya ingin bertanya, dikatakan tadi bahwa penghakiman itu sudah dimulai. Bahkan ada yang menyatakan penghakiman itu sudah dimulai dari tahun 1844. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menghakimi? Sementara Yesus masih memakai jubah keimamatan, belum memakai jubah hakim. Nah, artinya di sini bahwa Yesus masih imam besar pengantara di sorga itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa setan menanggung dosa orang benar. Ini yang ingin saya tanyakan, apa beda Yesus menanggung dosa kita dan setan menanggung dosa orang benar? Nah, bukankah Yesus yang menanggung dosa kita? Kok ini ada pelajaran ini katakan bahwa setan menanggung dosa kita, dosa orang benar. Nah, itu yang dua itu, Pak. Baik, Pak Ludin, terima kasih atas pertanyaan. Apakah sudah jelas kedua narasumber pertanyaannya? Perlu saya ulangi? Ya, jelas. Jelas. Silakan. Oke, silahkan dijawab oleh kedua narasumber. Yang pertama mengenai penghakiman ya, dan yang kedua mengenai penanggungan dosa oleh Yesus dan setan seperti yang dijelaskan. Silakan. Siapa yang mulai? Pak Robin, silakan. Oh ya. Nah, penghakiman ini jangan lupa inilah istilahnya penghakiman pemeriksaan. Pengadilan pemeriksaan. Ya. Jadi tahapannya baru diperiksa catatan-catatan hidup itu. Lalu dosa-dosa yang diakui dan disesali itu akan mendapat pengampunan dan dihapus dari catatan itu. Jadi masih pengadilan pemeriksaan, penghakiman pemeriksaan. Kemudian yang kedua, Yesus menanggung dosa dunia ini orang berdosa. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi setelah penghakiman pemeriksaan, itu kedapatan dosa-dosa orang benar. Orang benar. Dosa-dosanya itu setelah diampuni, setelah dihapus, akan ditanggungkan kepada setan. Dan setan akan menderita penghukuman yang paling berat karena dia menanggung dosa orang-orang benar yang sudah diampuni dan dihapus dari catatan kitab-kitab sorga. Jadi seperti itu. Beda. Yesus menanggung dosa supaya menyelamatkan. Tapi setan menanggung dosa akan dihukum. Yaitu sesudah masa 1000 tahun. Baik, ada tambahan lagi dari Sister Nancy? Ya, yang pasti ya bahwa saat ini Yesus menjadi pengantara kita ya. Sampai pada akhirnya dia sel stand up itu ya, Mikael sel stand up, yaitu pintu kasihan tertutup. Jadi marilah kita memanfaatkan ya masa-masa ini ya, sementara dia menjadi imam besar, melakukan pengantaraan pendamaian tadi dengan melakukan pemeriksaan dan keputusannya nanti ya untuk orang-orang yang masih hidup ya, dan dihubungkan dengan pematraian yang lalu. Kalau kita tetap setia, pada akhirnya setelah kecurahan roh hujan akhir akan dimateraikan, baru dekat dengan penutupan pintu kasihan.
yang secara universal. Namun secara pribadi kita juga ada pintu kasihan yang tertutup juga secara pribadi apabila orang sudah meninggal. Nah, jadi saat ini kita, makanya dari tadi kita diajak untuk mengakui menyesal dosa karena ada perantaraan tadi, betul yang disampaikannya oleh Bapak juga, Pak Sejabat. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke penanya selanjutnya dari Oma Femi. Sudah raise hand, bisa di-unmute Oma dan silakan bertanya. Bisa tolong dibantu tim untuk di-unmute Oma punya mikrofon. Langsung diklik aja Oma Femi, mikrofonnya sudah bisa di-unmute. Ya, silakan. Sekali lagi diklik Oma. Ya, Ini enggak, ini sudah blank. bisa. Silakan langsung bertanya, Om. Oke, nanti saya akan kembali ke Oma Femi. Selanjutnya mungkin bisa langsung ke Ibu Lydia. Oke, saya ini Pak. Wow, oke. Silakan Pak. Iya, iya, iya. Oh, kok Salam, dibilang selamat gitu? malam. Sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Robin ya. Jadi intinya begini, saya nggak jadi pertanyaan nih, karena yang saya mau pertanyakan sebenarnya mengenai penghakiman pemeriksaan dan ternyata Pak Robin sudah menjawabnya tadi. Jadi terima kasih banyak Pak Robin, dan berkati. Ya, terima kasih kembali. Iya, iya, iya. Baik. Itu saja Pak ya. Iya Pak, Oke, Oma. sudah cukup. Oke, baik. Oma Femi sudah bisa, silakan Oma. Ya, ya. Oke, sudah dengar? Sudah Ya. dengar Oma, silakan. Oke. Diklik lagi Oma mikrofonnya, itu kepencet lagi. Oke. Wait. Iya, sudah langsung bisa langsung bicara Oma. Oke. Kita orang mengerti pelajaran ini. Tapi untuk mereka yang di luar, yang tidak pernah mendengar, yang tidak pernah tahu, bagaimana itu mereka itu? Nggak ada warning untuk mereka. Baik, itu satu pertanyaan dari Oma ya. Ya, cuman itu kok. Baik, terima kasih Oma Femi. Jadi Opa Robin dan Sister Nancy, pertanyaannya bagaimana dengan orang di luar sana yang tidak tahu akan pekabaran ini? Apakah ada warning untuk mereka atau bagaimana? Silahkan dijawab. Sebenarnya pertanyaan ini bagus ya. Sebenarnya ini cambuk juga buat kita ya, umat-umat Tuhan ya. Penting sekali pekabaran bait suci, penghakiman ya. Kalau kita pelajarin ini, ya sepertinya mau berubah hidup ini ya, karena betul-betul mau bagaimana kasih Tuhan itu digambarkan ya melalui semua pekabaran ini sebenarnya. Nah ini jangankan kita mau kabarkan sama orang lain, sebenarnya umat Advent sendiri, kita sendiri lebih dahulu harus betul-betul paham juga dan kita belajar sungguh-sungguh dan kita kabarkanlah kepada yang lain yang belum mendengar. Lalu kalau kita ingat ya pelajaran tentang kecurahan Roh Kudus hujan akhir pada waktu loud cry, akibat dari kecurahan hujan akhir akan ada suatu seruan nyaring, ya, itu akan memanggil domba-domba, kawanan domba lain yang jujur, yang berada di gereja-gereja lain, yang mungkin dia ingin mengikuti Kristus, tapi dia
belum tahu kebenaran itu karena mungkin belum disampaikan atau hamba-hamba Tuhan di tempat lain tidak menyampaikan atau tidak mengerti. Nah, kalau jujur katanya ya, kata Ellen G. White, itu akan dipanggil keluar juga untuk bergabung bersama dengan umat-umat Tuhan. Iya, itulah dengan kecurangan roh hujan akhir. Oleh sebab itu, marilah kita juga dengan sungguh-sungguh menghargai roh hujan awal yang saat ini juga sedang tercurah untuk kita dalam pertobatan yang sungguh, sehingga kita akan tereskalasi mendapat kecurahan roh hujan akhir yang lebih lebat, dan kita bisa berseru dengan seruan nyaring pada umat yang di luar kawanan domba lain, Oma. Mudah-mudahan bisa menjawab, Oma. Baik, ada tambahan dari Pak Robin? Cukup. Sudah cukup. Jadi kita juga harus menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan kabar kebenaran ini bagi saudara-saudara kita yang belum tahu akan kebenaran. Dan itulah merupakan salah satu alasan mengapa Oral Channel berdiri, untuk kita bisa mengabarkan kebenaran ini ke penjuru dunia, ke manapun orang-orang yang belum mendapatkan pekabarannya, sehingga banyak konten-konten kami yang sudah mendatangkan jiwa dan orang-orang di berbagai negara mendapatkan pekabaran tersebut. Sebelum saya masuk ke Bapak John Watupongo, ada satu pertanyaan dari Saudara Gerson Solang. Apakah di surga ada bait suci secara bentuk bangunan, sebagaimana bait suci Israel purba adalah gambaran atau pola yang ada di surga? Silakan dijawab. Ya, tentu ada. Karena Musa diperintahkan membangun bait suci itu mengikuti pola yang ada. Tetapi ukurannya tidak sama. Yang di dunia ini bentuk mini. Sedangkan di surga itu tidak ada ukuran yang persis diberikan. Seperti dari tembok satu ke tembok lainnya berapa meter, tidak ada. Tapi saya percaya bait suci surga itu sangat besar. Karena disitulah hadirat Allah ada. Yang dilayani oleh 1000 kali beribu-ribu malaikat. Jadi tetap bentuknya sama, tapi ukurannya beda. Itu yang ada di surga. Baik, terima kasih Pak Robin. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tersebut. Saya akan masuk ke Bapak John Watupongo yang sudah resign. Silakan Pak John. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak John, silakan. Malam. Narasumber. Jadi tadi topik daripada pembicaraan ini saya sudah bisa tangkap. Cuma ada satu yang saya ingin tanya mengenai penghakiman, pencatatan dosa-dosa yang dicatat di surga. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, mulai umur berapa tuh dosa kita dicatat? Apakah kita sudah dibaptis atau bagaimana? Karena kalau misalnya didominasi gereja-gereja lain, pembaptisan itu dilakukan sejak bayi, umur 6 bulan ke setahun. Nah, apa itu dosanya sudah diperhitungkan? Ya, itu aja pertanyaan saya. Jadi sejak mulai kapan nih pencatatan di surga itu dilakukan? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak John. Silakan Pak Robin sudah tersenyum terlebih dahulu, silakan menjawab. Ya, pencatatan itu baik orang yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya. Ada catatannya. Makanya disebutkan semua perbuatan akan dihadapkan kepada pengadilan. Itu di Pengkhotbah 12. Jadi pencatatan itu terjadi sejak orang itu, saya katakan, sadar ya, sudah bisa mengambil keputusan. Jadi dia sudah bisa memilih yang benar atau yang salah, sudah bisa memilih.
Nah, itu pencatatan dimulai. Sehingga kalaupun orang itu tidak selamat, tidak dihapus dosa-dosanya pada penghakiman pemeriksaan, itu akan menjadi bukti pada waktu pemeriksaan orang-orang jahat selama masa 1000 tahun. Itu akan menjadi bukti, saksi. Kenapa dia harus dihukum atau dibinasakan? Karena catatan-catatan dosanya. Jadi seperti itu. Ada dosa-dosa yang diakui dan disesali, itu diampuni. Tetapi yang tidak, itu akan menjadi saksi pada saat penghakiman orang-orang jahat selama 1000 tahun. Oke, jadi pencatatan dosa itu walaupun sebelum dibaptis juga pencatatan itu sudah dimulai ya Pak? Ya, Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak John ya atas pertanyaannya. Ya, Nah, terima sebelum kasih. saya Terima kasih. Karena baik catatan itu untuk setiap manusia ya tadi untuk disampaikan. setiap manusia. Baik, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Oral Channel akan ada poster atau teaser yang ditayangkan. Silakan. Baik, bisik doa waktu pagi. Oke, ada penyempurnaan dari poster sebelumnya bahwa pemimpin doa pada Jumat 21 April 2023 jam 4 subuh adalah Bapak Lamhot Sianipar, lagu pengiring Ibu Medi Sakeon, MC Ibu Noviana Bundung, dan renungan pagi akan dibawakan oleh Ramlah Basarewan dengan judul Pertolonganku Ialah dari Tuhan. Sekali lagi saya mengundang kepada seluruh partisipan untuk boleh berpartisipasi doa bersama pada konten bisik doa waktu pagi. Saya akan kembali ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Mungkin saya akan ambil 2 pertanyaan terakhir ya. Oke, dari Bapak Humala Tua Silalahi. Apakah di hari penghakiman nanti dosa dan kebaikan kita akan dibaca oleh malaikat penulis dosa? Mungkin ada ini ya, ada job description-nya masing-masing ya malaikat tersebut. Mungkin bisa dijelaskan apakah itu akan spesifik ditulis oleh malaikat penulis dosa? Tadi disampaikan bahwa ada 3 buku ya sebenarnya. Nggak cuma tentang catatan dosa. Jadi yang pertama malah adalah buku atau kitab kehidupan. Mencatat semua umat-umat Tuhan ya yang pernah mengakui Tuhan sebagai orang percaya pada Injil, terlibat dalam pelayanan Allah. Lalu yang kedua, kitab peringatan. Ya, semua catatan kata-kata kasih, ya perbuatan baik manusia. Ya, Tuhan ini sangat menghargai ya. Lalu yang ketiga baru catatan dosa-dosa manusia. Nah, itu jadi ada ketiganya. Dan ketika di situ yang saya ketahui dari buku Ellen G. White, Roh Nubuat, bahwa setiap catatan itu misalnya ada dosa, lalu kita sudah akui dan diampuni atau disesali, di sebelah kanannya ditulis ya, diampuni gitu. Jadi selesai gitu. Nah, itu semua ada catatannya dan pada akhirnya akan terlihat kesetiaan dan ketidaksetiaan. Nah, itu dari buku yang saya baca. Seperti itu. Jadi kecenderungan kita ini seperti apa? Apakah misalnya bulan ini misalnya ya kita melakukan ya ini sering diumpamakan dalam hubungan Allah dengan manusia, hubungan antara suami dan istri misalnya ya. Misalnya seorang suami hari ini selingkuh, lalu dia minta maaf, menyesal, tapi ternyata bulan depan lakukan lagi, 3 bulan lakukan lagi. Nah, apakah dia bisa disimpulkan sebagai setia atau tidak setia kalau kita lihat gitu ya?
Jadi kecenderungan, ya Tuhan melihatnya. Pada akhirnya itu akan ditutup dengan kesimpulannya itu. Jadi ya kalaupun kita jatuh bangun, marilah kita naik terus ya, meninggalkan dosa-dosa bahkan dosa kesayangan kita. Robin tambahkan. Baik, ada tambahan dari Pak Robin mengenai pertanyaan ini? Cukup. Baik, saya masuk yang terakhir ya. Kalau tadi bertanya mengenai apakah ukuran bait suci itu sama dengan zaman dulu pada saat di surga. Di sini dari Bapak John Alphas ada pertanyaan, apakah masih sebetulnya diperlukan bait suci itu di surga? Jawabannya Mungkin adalah perlu. Tadi kita sudah singgung rencana keselamatan atau karya penyelamatan itu ditandai oleh dua peristiwa. Salib di Golgota, Yesus, dan pengantaraannya di bait suci. Jadi bait suci ini masih berfungsi sebagai tempat penyelamatan. Ya. Jadi prosesnya ada di sana. Karya penyelamatan dimulai dengan salib Golgota dan akan diakhiri dengan bait kudus di sorga. Seperti itu. baik. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan dari kolom chat sudah saya tutup. Saya akan menyelesaikan dengan dua penanya terakhir. Kemudian sesi tanya jawab akan kita tutup. Yang pertama, silakan Bapak Anton Papua untuk boleh bertanya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf tidak nyalakan video. Silakan, Pak. Kena jaringan. Yang saya tanyakan, tadi Ibu Nancy sudah jelasin panjang lebar di kitab Petrus bahwa orang benar hampir-hampir tidak ada bagian dalam kerajaan surga, ya kan? Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kebanyakan orang benar saling saling menyakiti. Nah, apakah itu dijamin bisa ada bagian dalam kerajaan surga? Sementara yang dijelaskan tadi panjang kali lebar, ya misi Kristus Yesus harus disampaikan ke banyak orang. Hampir sama dengan pertanyaan Oma tadi. Kita sendiri bisa baku pahami, tapi orang di luar sana tidak pahami tentang kebenaran. Apakah itu juga mereka dapat bagian? Karena Yesus sendiri sudah mati dan bangkit bagi dunia ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Silakan narasumber boleh langsung dijawab. Terima kasih Pak. Sebenarnya bukan orang benar, bukan kitanya yang benar ya, tapi kita dihitung benar ya, kebenaran Kristus. Ya, kalau kita mengikuti pelajaran pada waktu seruan nyaring, ya. Jadi ada tahapannya yang disebut orang yang dibenarkan atau kebenaran Kristus. Kita ini selamatkan oleh iman, kasih karunia oleh iman, yaitu satu, kebenaran ya diselamatkan oleh iman atau kebenaran oleh iman, yaitu ada dua ya. Yang pertama pembenaran atau justification, itu diperhitungkan atau dihisapkan ketika kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita mohon ampun dosa, kita diampuni, dan dosa kita ini sebenarnya masih ada, kita sebagai orang yang ya kita najis ya. Kayak kebenaran kita bahkan seperti kayak najis. Jadi kita harus diselimuti atau dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Nah, itu yang disebut pembenaran oleh iman. Itu adalah cuma-cuma baru kita benar. Lalu setelah kita dipakaikan jubah kebenaran Kristus, kita dibenarkan. Yang tahap selanjutnya adalah sanctification,
yaitu kebenaran oleh iman yang ditanamkan. Dan kita diminta di dalam Wahyu 3 dan Wahyu 5 ya. Wahyu 3 tentang Laodikia, memakai pakaian jubah kebenaran, dan di Wahyu 5 dia minta kita berjalan dengan memakai jubah agar tidak terlihat ketelanjangan. Jadi dengan jubah kebenaran itu kita diminta berjalan atau walk with the garments ya, yaitu berbehavior atau bertingkah laku dengan menjaga jubah itu, dengan mengalirlah itu kebenaran dari Kristus itu. Dan itu yang disebut dengan kebenaran yang ditanamkan oleh Roh Kudus juga, sehingga kita melakukan perbuatan yang sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itu katanya adalah fit for heaven. Ya, jadi yang pertama adalah titel atau gelar kita untuk ke surga, pengampunan, pembenaran. Lalu setelah kita diampuni, kita mendapat gelar surga, maka yang kedua adalah sanctification yang harus kita lakukan dengan memakai jubah kebenaran, kita melakukan kehendak Tuhan sebagai wujud bahwa kita ini fit untuk surga ya. Layak. Selaras dengan surga. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke penanya terakhir, yaitu dari Bapak Vini Langutan. Silakan, bisa di-unmute. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa didengar, Pak. Silakan. Terima kasih. Tadi pembicara menyinggung mengenai nubuatan kitab Daniel. Kita sama-sama mungkin sebagian besar sudah mengerti kalau kitab Daniel itu sehingga singkatnya angka-angka yang terjadi sebelumnya jatuh pada tahun 1844. Mungkin singkatnya begitu ya kalau saya tidak salah. Dan itu dimulai dari tahun yang sudah dihitung mulai tahun sekian sampai di 1844. Kalau saya tidak salah, pembicara juga menghubungkan tahun 1844 ini dengan Matius 25 mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Benar ya? Ya. Ya. Pertanyaan saya begini. Kalau di kitab Daniel itu ada hitung-hitungannya dari tahun sekian ditambah sekian ditambah 1200 berapa lagi jatuhnya 1844. Kalau yang tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh itu kapan, tahun berapa dimulainya? Supaya kita bisa ketemu di tahun 1844. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dari Pak Robin mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Kalau 2300 tahun itu, 2300 petang dan pagi, dimulai 457 sampai 1844. Yang ditekankan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, orang gadis yang bijaksana dan yang bodoh, penekanannya itu adalah pada tengah malam ada seruan, mempelai datang, sambutlah dia. Nah, kapan ini terjadi? 1844. Yaitu Yesus memasuki bilik yang Maha Kudus di bait suci sorga. Jadi bukan tahun-tahunnya, tetapi peristiwanya yang ditekankan dalam perumpamaan itu. Seperti itu. Baik, ada tambahan dari Sister Nancy? Cukup. Cukup, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Vini ya, dari pertanyaannya tadi. Boleh nanya lagi sedikit? Ya. Secara singkat saja. Ya, tadi dikatakan yang ditekankan sambutlah dia. Kira-kira yang menyambut waktu itu siapa? Yang diibaratkan 5 yang bijaksana dan bodoh ini, dan siapa yang bodoh di sini? Dan siapa yang bijaksana? Apakah ada umat-umat di waktu itu, umat-umat Tuhan di waktu itu di tahun 1844? Ya. Yang bijaksana adalah yang mengerti dan mempersiapkan diri untuk menyambut
Jadi yang mengerti dan bersedia melihat atau mengikuti imam besar kita memasuki bilik Maha Kudus di Bait Suci Sorga. Ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak. Dan yang menolak itu diumpamakan dengan gadis yang bodoh. Sedangkan bijaksana itu yang mengerti lalu menerima. Mungkin tambahin dikit. Kalau Bapak ingin lebih lengkap, itu diceritakan di Kemenangan Akhir, Pak, di bab 22 dengan judul Nubuatan-Nubuatan Digenapi. Di situ ada hubungannya antara peristiwa kegenapan 2300 petang dan pagi pada ujungnya 1844 dengan 5 darah ya, yang menganggap awalnya itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali gitu. Dan kita jangan mengulangi juga pada saat ini gitu kan. Untuk tertidur dan akhirnya tidak ada minyak pada lampu atau kudus atau pengalaman-pengalaman iman. Nah, itu di halaman 340 sampai 300 sekian. Nah, 5 darah bijak di situ disebutkan bahwa adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia selamatan sehingga mau minta ampun dosa dan sebagainya. Lalu diterangi oleh Roh Kudus dan mengalami perubahan. Firman-Nya menjadi terang bagi kakinya dan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan 5 darah bodoh yang diterangkan dalam bab 22 ini adalah orang-orang yang hanya karena perasaan katanya. Lalu yang kedua karena ikut-ikutan atau bergantung pada iman saudaranya atau suami atau istrinya. Hanya bergantung, jadi bukan karena pengalaman pribadi bersama Tuhan. Itu yang digambarkan dalam bab 22. Silakan Pak, kalau belum puas dengan jawaban kami. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah habis, terima kasih Pak Bini. Kita akan pastinya membahas lebih dalam di lain kesempatan. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada kedua narasumber, Bapak Robin Wijaya dan juga Sister Nancy Rompas, yang sudah membawakan materi yang begitu baik pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi terang dan juga berkat bagi kita semua. Dan pastinya saya mengundang kepada teman-teman semua, sahabat Oral Channel, boleh mengundang keluarganya atau teman-temannya untuk hadir di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hadir pada malam hari ini. Saya akan kembalikan ke MC kita, Sister Deborah. Silakan. Terima kasih Brother Serwin Lumintang yang sudah memandu acara kita pada malam hari ini, dan tentunya sekali lagi kita berterima kasih kepada kedua narasumber kita. Ya, kita sudah mendapatkan satu pemahaman yang penting pada saat. Sebagai doa tutup, kita mintakan Bapak Rob untuk membawakan doa tutup. Silakan Pak. Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini boleh mendapat kesempatan untuk belajar bersama-sama satu topik yang sangat penting, yaitu penghakiman pemeriksaan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh memberi kepada kami pemahaman yang benar tentang pelajaran ini, terlebih menyadarkan kami untuk menyadari dosa-dosa kami, mengakui dan menyesali dan bertobat, supaya kami boleh termasuk orang-orang yang akan dinyatakan mendapat keputusan kehidupan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk semua acara. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami untuk bersedia menyambut kedatangan Tuhan. Berkati Oral Channel,
yang membackup acara ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang terlibat. Dan tuntunlah kami dalam kehidupan kami, supaya kami rela diproses oleh Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami persembahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin.